Halo Sobat Indonesia Hebat, sekarang saya berada di Pura Lingsar. Pura Lingsar ini adalah salah satu bentuk kebinekaan yang ada di Pulau Lombok. Ingin tahu bagaimana dalamnya Pura Lingsar? Yuk ikuti saya! Pura Lingsar merupakan salah satu desa wisata di wilayah Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat. Suasana yang tenang dan masyarakatnya yang ramah membuat pengunjung desa ini merasa nyaman. Adanya bangunan kemalik melambangkan ketoleransian antar umat beragama. Desa ini mempunyai sejarah budaya yang kental di kalangan masyarakatnya karena toleransinya yang sangat tinggi. Hasil toleransi antar umat beragama ini adalah terwujudnya hubungan yang menjadi tradisi Perang Topat. Untuk lebih jelasnya, terkait bagaimana sejarahnya Pura Lingsar dan Perang Topat, mari kita dengarkan penjelasan dari Bapak Jamhur selaku juru pelihara Pura Lingsar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Jamhur Hakim. Saya juru pelihara situs Kemalik dan Pura Taman Lingsar. Sejarah berdirinya Kemalik dan Pura Lingsar pertama kali ketika orang Bali datang ke Lombok dengan tujuan untuk menetap. Orang Bali tersebut berasal dari kerajaan Karangasem, mendarat di pantai barat Lombok Barat. Beliau diberitahu oleh Dewa Pensong bahwa usahanya akan berhasil sampai 7 generasi untuk mencari tanda kehidupan. Nah, dari sanalah rombongan kerajaan Karangasem ini. Nah, beliau berjalan kaki untuk mencari tanda kehidupan, namun tidak menemukan tanda, maka beliau pun berangkat ke bagian Pulau Lombok, bagian utara itu, sampailah beliau di Gondong Sari. Di Gondong Sari pun beliau tidak menemukan tanda, maka rombongan ini berangkat ke bagian tengah Pulau Lombok, yaitu sampailah beliau namanya di hutan Pundikan. Maka waktu itu juga anak agung secara rombongan mendengar suara letusan yang sangat keras pada waktu itu. Maka tidak cukup sampai di situ, anak agung juga mencari tanda kemana suara letusan itu. Maka beliau pun berangkat berjalan kaki, sampailah kurang lebih di tempat ini sekitar 300 meter dari tempat di Bencingah ini. Maka dia menemukan ternyata air baru meletus, yaitu namanya air timbul, yaitu kalau orang Lingsar disebut namanya air mual. Kalau orang bilang yaitu Pura Ulon. Nah, ternyata air itu baru meletus. Maka tidak cukup di sana juga, anak agung juga berangkat ke bagian barat. Maka beliau menemukan nenek moyang kami di sini generasi keempat, kalau tidak salah namanya Baluk Nurawan atau Inderawan namanya di sini. Nah, pada waktu itu anak agung berjanji sama nenek moyang kami itu namanya Baluk Nurawan itu bahwa usaha saya akan berhasil menguasai sebagian Lombok ini, saya akan membangun Pura dan Kemalik Lingsar ini, dia bilang. Maka sesuai dengan perjanjiannya pada waktu itu anak agung bisa menguasai sebagian Lombok, maka anak agung menepati janjinya. Maka tahun 1714 anak agung membangun Kemalik dan Pura Lingsar ini. Nah, itu dia Sobat Indonesia Hebat, penjelasan bagaimana terbentuknya Pura Lingsar ini. Sobat Indonesia Hebat, di sini ada satu bangunan yang sangat bersejarah, yang konon tempat tersebut adalah tempat suci bagi semua golongan agama yang dinamakan Kemalik. Nah, ini dia sahabat Indonesia Hebat, bangunan Kemalik yang saya maksud tadi. Bangunan ini adalah bangunan yang dipercayai oleh masyarakat sekitar dari berbagai golongan agama sebagai tempat untuk berdoa untuk meminta hajat. Nah, penasaran kan bagaimana sejarahnya bangunan Kemalik ini? Yuk kita eksplor. Apa tujuan dia bangun? Itu untuk menyatukan dua umat yang berbeda keyakinan ini, yang paling dominan yaitu antara Hindu sama Muslim. Maka sekitar tahun 1878 anak agung membangun dua golongan umat, yaitu yang Hindu Buddha namanya Pura Gaduh, yang sebelah atas ini, yang di bawah ini namanya Kemalik suci, tempat keramat, namanya Kemalik ini. Tidak ada yang merasa paling dominan, paling berhak, tapi semua umat
menurut agama dan keyakinan masing-masing di tempat ini. Maka di sini unik. Silakan melaksanakan ritual masing-masing sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan masing-masing. Makanya di sini unik sekali tempat ini. Tempat ini tempat kita bersatu. Namun tidak bisa menyatu. Agama tidak bisa menyatu. Maka ini terpisah, namun tidak bisa terpisahkan. Maka di sini unik. Kalau kita bicara masalah kebinekaan, Pancasila, toleransi, disinilah kita belajar di tempat peninggalan nenek moyang kita yang namanya Kemalik dan Pura Linsar ini. Jadi ya, silakan menurut agama dan keyakinan masing-masing. Makanya di sini kalau kita belajar mengenai toleransi, belajarlah di tempat ini. Makanya istilahnya kebinekaan, Pancasila, disinilah kalau kita bicara masalah toleransian. Lalu di sini setahun sekali ada namanya upacara puja wali dan odalan yang dilaksanakan oleh dua umat yang dominan, yaitu antara Hindu sama Muslim, namun tidak terlepas dari umat-umat yang lain yang ada di Indonesia, di Lombok ini. Nah, lalu setahun sekali kenapa dia ada namanya istilahnya upacara Perang Topat? Kalau kita bicara masalah sejarah Perang Topat, dulu pertama kali muncul ada seorang ulama sufi taat mengamalkan ajaran-ajaran ilmu tauhid. Misinya sebagai pengemban untuk menyebarkan dakwah nilai-nilai keimanan, keislaman pada waktu itu. Lalu beliau masuk kampung, keluar kampung, istilahnya sebagai misinya memperkenalkan nilai ajaran agama tauhid, agama Islam. Yang diperkenalkan pertama yaitu Tuhan yang patut disembah, yaitu Al-Malik. Apa Al-Malik? Malik artinya raja, bahasa Arabnya. Raja di hari kemudian itu Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan dalam surat Al-Fatihah. Pendek cerita, pada waktu itu karena beliau berada di kediamannya, tidak pernah balik juga, maka beliau di tempat ini mengambil berupa istilahnya bukit kering keronta di tempat ini. Lalu dengan ajaran nilai keimanan kesalehannya, maka beliau mengambil segenggam tanah di tempat ini, lalu berdoa sesuai dengan ajaran agama Islam, memohon sama Yang Kuasa. Terjadilah fenomena alam yang pada itu tidak disangka kok bisa ada air. Rasa syukurnya terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan adanya air, maka beliau membuat ketupat, lauk pauk, motong kambing di tempat ini untuk mengucapkan rasa syukur terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa taala, bekas permohonan doa wali Allah di tempat ini. Maka saking gembiranya beliau, ketupat yang dibikin saling lempar di sini, tidak ada rasa dendam, rasa pada waktu itu. Nah, kisah itulah yang menjadi cikal bakal perang tupat itu. Wah, unik juga ya Sobat Indonesia Hebat. Ternyata perang yang dimaksud adalah saling lempar ketupat sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kelimpahan rezeki yang diberikan. Bagaimana penjelasan tradisi perang topat dan simbol-simbol yang digunakan dalam pelaksanaan perang topat? Yuk kita dengarkan lagi penjelasan dari Bapak Jamhur. Kali ini berkaitan karena ucapan rasa syukur dengan adanya air, maka nenek moyang kami pada waktu itu bisa bercocok tanam. Maka medianya ketupat. Kenapa ketupat? Karena ketupat berasal dari padi, maka kita kembalikan ke sawah. Makanya kenapa direbut? Karena udah didoain, maka punya berkah gitu. Maka itu yang dibawa ke sawah, ke kebun, ke warung, atau apa. Karena diyakini, karena udah didoain, jadi maka itu dibawa supaya apa? Hasil padinya banyak. Misalnya dibawa ke warung supaya pelais, atau di kebun supaya hasil kebunnya banyak. Nah, itu dia tadi sahabat Indonesia Hebat. Bentuk keanekaragaman budaya yang ada di Pulau Lombok. Keren kan? Saya Arum Syifa pamit undur diri. Bye.